Indonesia diam-diam tengah mengembangkan salah satu proyek militer paling ambisius dalam sejarah pertahanannya, pembangunan kapal induk nasional. Informasi ini muncul dari sejumlah sumber publik dan internal yang menyebutkan bahwa pembangunan kapal berukuran besar kini sedang berlangsung, melibatkan industri strategis dalam negeri termasuk tenaga kerja lokal dari berbagai bidang. Meski belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah atau Kementerian Pertahanan, sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar kapal amfibi atau LPD biasa. Struktur dan dimensi kapal yang sedang dikerjakan disebut jauh lebih besar dari kapal perang konvensional milik TNI AL saat ini. Beberapa analis meyakini bahwa kapal ini mengarah pada desain aircraft carrier ringan, jenis kapal induk yang mampu membawa helikopter, drone udara dan berpotensi mendukung operasi jet tempur dengan kemampuan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal di masa depan. Lokasi pembangunan diduga berada di galangan kapal milik PT PAL Indonesia yang selama ini menjadi pusat pembuatan berbagai kapal perang nasional. Kapal induk ini disebut akan dilengkapi dengan dek datar penuh, sistem radar canggih, hanggar dalam skala besar, serta pusat komando terintegrasi. Kapal tersebut dirancang agar dapat mendukung berbagai jenis misi, mulai dari operasi tempur laut hingga bantuan kemanusiaan dan evakuasi dalam kondisi darurat. Panjang kapal diperkirakan mencapai lebih dari 220 meter, dengan bobot lebih dari 30.000 ton. Kapal ini juga dirancang untuk dapat menampung hingga 10 atau lebih unit helikopter dan drone militer. Dari segi sistem pendorong, kemungkinan besar menggunakan teknologi propulsi diesel listrik modern, menyesuaikan dengan kebutuhan efisiensi operasional dan daya tahan pelayaran jarak jauh. Pembangunan ini tentu tidak terlepas dari kepentingan strategis nasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kedua secara global. Letaknya yang berada di jalur utama pelayaran internasional, seperti ALKI 1 dan 2, menjadikan kekuatan laut sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Kapal induk dapat digunakan untuk memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia. Selain itu, kapal ini memungkinkan pelaksanaan misi jarak jauh tanpa bergantung pada pelabuhan luar negeri. Kehadiran kapal induk juga dapat menjadi alat diplomasi pertahanan dalam latihan gabungan, misi penjaga perdamaian, atau penanggulangan bencana lintas negara. Meski belum jelas apakah kapal ini akan mengoperasikan jet tempur dari deknya dalam waktu dekat, kemungkinan tersebut tetap terbuka di masa mendatang. Sebab, desain modular dan adaptif memungkinkan kapal untuk terus ditingkatkan secara teknologi seiring kebutuhan dan anggaran pertahanan negara. Pembangunan kapal induk ini juga menjadi bagian dari proses jangka panjang modernisasi TNI AL yang ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan laut dengan kemampuan proyeksi dan pertahanan mandiri. Ini mencerminkan pergeseran dari Green Water Navy ke arah Blue Water Navy, yakni kekuatan angkatan laut yang mampu beroperasi di perairan internasional secara independen. Namun, proyek sebesar ini tentu memiliki tantangan yang tidak kecil. Selain dari sisi anggaran yang sangat besar, pembangunan kapal induk juga menuntut kesiapan infrastruktur pelabuhan pendukung, pelatihan personel khusus, serta sistem logistik terpadu yang mendukung operasional skala besar. Selain itu, pengembangan teknologi pendukung seperti jet tempur STOVL dan sistem komunikasi tempur juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Belum lagi tantangan diplomasi, karena kehadiran kapal induk bisa menimbulkan reaksi dari negara-negara tetangga dan kekuatan besar di kawasan. Namun, dengan pendekatan yang hati-hati dan fokus pada pertahanan serta keamanan maritim nasional, Indonesia dapat menunjukkan
bahwa pembangunan ini adalah bagian dari hak negara dalam menjaga wilayahnya secara sah dan profesional. Dari sisi industri, proyek ini juga membuka lapangan kerja strategis dan menjadi titik tolak kebangkitan industri pertahanan nasional. Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanannya, tetapi juga menciptakan ekosistem teknologi yang dapat menopang kemandirian dan daya saing global. Jika benar kapal induk ini dapat beroperasi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kapal induk penuh buatan sendiri. Sebuah pencapaian besar yang tidak hanya membanggakan secara simbolis, tapi juga strategis secara nyata. Proyek ini juga menjadi bukti bahwa investasi dalam kekuatan laut bukanlah bentuk agresi, melainkan bentuk pertahanan cerdas dan penguatan kedaulatan maritim. Sebuah langkah yang mencerminkan visi besar Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, mandiri, dan berpengaruh di kawasan. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa membangun kapal induk, tapi kapan kapal tersebut siap mengarungi samudera sebagai garda depan pertahanan dan simbol kedaulatan negara.